Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah, bunda, dan ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya beserta pendidik kesetaraan di wilayah Kabupaten Kuburaya melakukan diskusi bersama mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Bagaimana keseruannya ya? Ayo kita saksikan video ini bersama-sama. Semangat Bapak Ibu. Karena ini jam siang ya, biasanya habis makan ngantuklah melanda seperti itu. Nah, di sini sudah dibacakan moderator. Jadi saya hanya memperkenalkan sedikit saja. Saya dulu bekerja sebagai pelajar tahun 1992 tahun 2022. Yang paling tua itu saya. Jadi saya begitu masuk kelas, saya langsung berpikir, oh saya tidak salah masuk kelas, karena budak-budak semuanya. Nah, justru dari mereka saya belajar. Dan tadi saya setelah mendengar ada himbauan dari kami bahwa bisa masih muda sekolah lagi, ya kan? Yang kalau SMA kuliah, yang sudah S1 lanjutkan S2, mumpung masih mudah. Karena tadi saya merasa banyak manfaat saya semua. Sampai ada teman saya satu angkatan berkata kalau saya sudah seumuran Bu Sulis, saya sudah tidak mau sekolah lagi. Nah, justru saya dengan saya S2 banyak ternyata perubahan di luar sana yang saya tidak tahu, saya jadi tahu. Jadi banyak ilmu. Jadi jangan usia itu membatasi untuk kita belajar. Karena tadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Dari situ respon mereka bahwa kita ini dirindukan sama mereka. Oh iya, misalnya kita lagi ada kegiatan, oh iya maaf ibu kemarin begini, tapi materi di kan ada beban gitu. Jadi itu kalau menurut saya itu respon mereka terhadap apa kedatangan kita atau saat kita tidak bisa mengajar karena kegiatan itu menurut saya itu. Makasih. Terima kasih Ibu. Ada yang punya pendapat lain? Ibu silakan. Ketika kita tidak ngajar, mereka akan bertanya, Ibu kemana? Gitu kan? Ibu di mana? Gitu. Kenapa tidak ngajar? Nah, itu berarti kita sudah tahu berarti aku ini adalah guru yang merindukan anak. Tetapi ketika kita tidak ngajar, tidak ada siswa yang berkata seperti itu, kita harus koreksi diri kita ini. Apa yang salah dengan diriku ya? Apa yang salah? Selama ini kita sebagai guru banyak mensejajarkan anak itu kita di atas, memposisikan kita sebagai aku ini pendidik ya, kamu yang dididik ya, pinter ya, tidak sejajar. Nah, di zaman sekarang peserta didik, nah, supaya kita tahu kebutuhan peserta didik itu apa, caranya bagaimana? Jadi untuk mengetahui kebutuhan peserta didik yang harus kita laksanakan yang pertama adalah melakukan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini tadi bisa berupa biaya belajar anak, oh ternyata anak ini belum tahu. Kemudian kalau kita mau mengukur tinggi badan menggunakan apa? Nah, dari hasil tes tersebut kita kan tahu nih nanti, oh ternyata si A ini belum tahu besaran dan satuan, yang ini belum tahu menggunakan alat ukur, ya kan? Nah, berarti nanti kita mau buat diferensiasinya itu ada 3. Ada konten, proses, dan ada produk. Nah, kalau konten itu berarti sesuai dengan gaya belajar anak. Ada question pertanyaan, anak ini kamu itu kalau ibu jelaskan dengan cara berbicara, kamu lebih mudah gak? Ya. Kalau pakai video lebih gimana? Kalau kamu mendemonstrasikan gimana? Nanti dari jawaban anak kan kita tahu. Si A ini audio, si D visual. Kemudian kan Bapak Ibu ini kan sudah ngajar ya? Udah ngajar kan? Udah belajar maksudnya. Berarti kan sudah terbayang nih anak yang ini potensinya apa, gaya belajarnya apa.
Sudah kan? Ya, misalnya gini, misalnya dari 8 murid, 2 yang begini, ya kan? Nah itu susah di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Semawati dari Utor KPK. Saya ingin bertanya, kebetulan beberapa waktu yang lalu, sebelumnya saya balik lagi ke beberapa hari lalu, saya lumayan aktif di sosial media tuh, terutama Twitter. Itu saya aktif banget. Nah kebetulan ada salah satu postingan yang kayak gini, orang-orang yang kurang pintar itu nyusahin banget. Jadi di dalam postingan ini saya bilang nyusahin banget karena yang pintar ini, kelompok yang pintar ini harus menyesuaikan gimana ya, ibaratnya mereka tuh nggak bisa mengalah sama yang ketinggalan ini. Nah katanya si postingan gitu kan, terus banyak banget yang komen itu, ada yang membalas postingan tersebut karena iya setuju. Itu yang kurang pintar itu menyusahkan yang memang udah ibaratnya pengetahuannya duluan gitu daripada yang berjalan ini. Nah saya berpikir gimana misalnya si anak itu sadar kalau dirinya itu kurang. Anggaplah misalnya di dalam kelas itu ada 30 siswa, terus ada 2 orang siswa yang merasa dirinya kurang. Nah yang lain ini udah mengejar duluan. Gimana cara biar mereka tuh yang 2 ini bisa mengejar ketinggalan siswa yang pengetahuannya lebih cepat duluan dan nggak merasa minder kayak gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya kalau dalam pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana menerapnya? Karena kebetulan saya bacanya sendiri pun kok kayak gitu ya, postingannya sendiri sadar juga saya juga kurang kan orangnya kan, cuma kan postingan kayak itu bikin mikir juga bagaimana yang merasa dirinya ini ketinggalan dia merasa percaya diri melalui pembelajaran tersebut diferensiasi. Terima kasih. Kurang itu dia bisa menyamakan kemampuannya dengan anak yang lain. Nah, jadi pembelajaran terdiferensiasi sebenarnya adalah penguatan kompetensi peserta didik. Nah, untuk anak-anak yang kurang bisa kita lakukan dengan pendampingan. Jadi pendampingan artinya kita dulu bersedia. Bu, kalau kita nunggu yang nggak bisa tuh, kapan kita selesai belajarnya? Ada yang ngomong seperti itu. Nah itu, jadi kalau saya anaknya seperti itu, saya minta bantuannya, bantulah kamu jelaskan ke temanmu. Mungkin kalau ibu menerangkan dia belum mengerti, tapi kalau kamu yang menerangkan mungkin dia lebih paham. Terus saya bilang ke anak, sebenarnya kalau kita mengajarkan ke teman itu, kita untung loh. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran, kalau kita belajar itu dengan mendengar, masuk di otaknya cuma 20%. Kalau kita melihat, masuk ke otaknya 30%. Kalau kita melihat dan mendengar, masuknya 50%. Tapi kalau kita mengajarkan, kita melakukan, itu masuk ke otaknya 85%. Jadi kalau kamu sudah bisa, kamu terangkan ke temanmu, kamu akan ingat 80 ini aku. Kita itu sebenarnya diseret ke arah itu, ke arah individualisme, ke arah egoisentris. Nah makanya tantangan di era digital kita harus mampu tadi membuat 4C ke anak: komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreatif. Kalau sekarang kan yang programnya sekarang, jadi untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi ini kan tentunya kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Nyatanya di lapangan khususnya untuk yang program kesetaraan ini ya, kita itu dihadirkan atau dikatakan dengan peserta didik yang peserta didiknya itu tidak semua datang. Apalagi dengan konteks yang mungkin kadang yang paketnya 1, videonya 4, maksudnya nggak yang ada yang tidak jalankan secara online. Itu untuk melaksanakan asesmen awal itu seperti apa? Yang dapat kita lakukan dengan mereka itu tidak ada. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi itu asesmen awal ini bisa berupa tes, bisa
berupa wawancara. Nah, kalau anak-anak yang misalnya tadi itu yang online, berarti kita harus buat nih instrumen penilaiannya. Itu yang perlu kita rancang. Artinya gini, instrumen yang kita gunakan itu harus betul-betul menggambarkan keinginan kita. Bisa nggak mengetahui kebutuhan peserta didik. Jadi jangan sampai instrumen yang kita buat ini tidak bisa mencapai apa yang ingin kita gali dari peserta didik. Nah, jadi instrumennya, kalau dengan anak-anak yang cuma ada sedikit bisa tadi dengan wawancara, dengan tes. Tapi kalau sekarang ini kan belajar itu di mana saja, kapan saja. Jadi kita yang harus kreatif berpikir bagaimana caranya. Untuk mereka yang tadi memang keadaan dipakai seperti itu ya, mengharapkan kehadiran 100% itu tidak mungkin karena ya, sudah boleh gitu. Kalau seandainya kita melaksanakan asesmen sumatif ini berdasarkan latar belakang, berdasarkan hal-hal yang lain. Misalnya saja di kesetaraan ini kan, maaf ya Bu ya, kalau misalnya untuk tatap muka kan nggak bisa gitu kan. Jadi alasan kami untuk melaksanakan asesmen yang tertulis misalnya, biar mereka ada keinginan untuk datang gitu kan, satu itu. Terus juga mungkin membaca dengan memberikan soal yang berbentuk bacaan yang banyak, biar mereka itu juga mau gitu membaca gitu. Apakah itu diperbolehkan gitu, dengan alasan seperti itu? Terus yang kedua, yang ingin saya tanyakan, di dalam pendidikan kesetaraan ini, apakah kita sebagai pendidik itu boleh memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan yang formal? Jadi sebenarnya kita selalu kasih semangat gitu kan, ini abang bisa kok ke SMA atau SMK gitu, apakah diperbolehkan? Saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Kalau saya seperti itu, jadi banyak anak-anak kami juga misalnya dia dari KFK itu ke SMP negeri, yang dari paket B itu ke SMA negeri, itu banyak juga. Nah, tapi kalau misalnya nih ada lucunya gitu, dia itu dari paket B mau ke SMA tuh dia bilang nggak mau ke paket C, bagus ya Mbak, tapi ibu udah lihat kamu tahu di kelas 2, 3 pindah paket C. Ternyata apa Bu? Pindah paket C. Jadi saya tanya, ngaku pindah paket C, tapi kita mau, Bu, saya sekolah di sana mahal Bu, bayarnya tak mampu Bu. Nah itu dia. Karena tadi sebenarnya kan tujuan pendidikan kesetaraan kalau dulu itu kan sebagai pelengkap pengerti. Kalau sekarang kan kita berjuang sebagai pilihan. Artinya kita tidak bermain dengan menyelenggarakan non formal. Kita memahami peminat berbeda ya. Jadi untuk kompas di sini masuknya harus ada cepat dari memahaminya. Jadi yang saya tanyakan pertama, di setiap kelas kami itu masing-masing itu punya budaya. Nah kemarin kami kita dalam memberikan supaya keadaannya sama didapatkan dan kita menyamakan kemampuan anak. Tadi sedikit dijelaskan bahwa artinya kan tidak sama antara anak yang bisa, seharusnya anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa. Berarti untuk penilaian itu kita, karena kami itu bisa masih pakai penilaian angka, penilaian masih berupa angka. Belum ada deskripsi itu sekarang banyak kita tambahkan. Itu belum sepenuhnya mengikuti kurikulum lain. Seperti itu. Kalau untuk yang di lapangan seperti ini bisa sampai gimana? Sehingga standar juga kita Pak Ibu silakan masuk Pak Ibu. Mohon maaf tidak sebentar ya. Ini berarti pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau urusan akademia itu ada namanya PPI, program pembelajaran individu. Artinya nanti CD-nya itu ibu panggil dari kurikulumnya yang SLB. Jadi kurikulumnya CD-nya itu ambilnya dari sekolah. Ya, jadi berbeda. Khusus untuk anak-anak ABK ya. Jadi memang mereka harus bisa. Artinya ibu ketika ibu ada anak ABK, berarti memang ibu ini maksudnya kayaknya wajib harus melakukan pembelajaran dan diferensiasi. Karena tadi untuk membuat lingkungan yang inklusif untuk peserta didik. Ya, jadi kemudian CP-nya di situ ya ibu ya. Nah itu dia akan berbeda.
Demikianlah keseruan kegiatan diskusi bersama pendidik kesetaraan di Kabupaten Kuburaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala SPNF SKB Kuburaya yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kita bisa berdiskusi kembali di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.